Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Oke, sudah sampai di sesi yang terakhir dalam program Smart Motivation. Bicara masalah budaya itu, konon kabarnya merupakan satu hal yang penting untuk diselaraskan ya, antara people yang ada dalam sebuah organisasi dan juga pemimpin atau mungkin juga perusahaan yang terlibat di dalamnya. That's why kita perlu memahami apa itu budaya organisasi dan juga mengapa penting. Pak Eloy, ini waktu kita nggak cukup banyak, walaupun ini akan dibahas lagi pada pertemuan yang berikutnya. Tapi boleh nggak kita dikasih sedikit gambaran Pak Eloy dan juga seperti luar sana yang memahami tentang esensi pentingnya budaya. Kan tadi saya sempat menyampaikan bahwa hal yang berhubungan dengan budaya itu menjadi relevan dalam sisi saat ini daripada sebelumnya. Nah, apakah ini juga berlaku pada budaya-budaya di Indonesia dalam bidang pekerjaannya atau institusinya atau bagaimana Pak Eloy? Yes, tentu saja Mas Daryl, tentu saja. Hanya yang sekarang menjadi hambatan adalah hambatan terbesar dalam mentransformasi budaya itu adalah budaya lama yang seringkali masih dipegang erat oleh termasuk pemilik perusahaan, pimpinan-pimpinan yang ada di sana. Karena gini, ya di series berikutnya ya kita akan melihat yang namanya core values itu. Nah, yang namanya core values itu biasanya datangnya dari asumsi-asumsi para pemilik bisnis, founders, yang meyakini bahwa pokoknya kita tuh akan berhasil kalau kita melakukan 1, 2, 3. Misalnya kerja keras. Yang kedua katakanlah jujur. Yang ketiga adalah kerja sama tim. Nah, itu bagus. Tapi ada juga kan praktek-praktek bisnis yang tidak disebutkan secara verbal, tetapi dipraktikkan. Contoh, yang penting mah hasil. Caranya mah terserah gitu. Sehingga ada juga orang-orang yang tanpa perasaan gelisah, khawatir, sudah terbiasa aja. Bisnis itu yang penting dapat cuan, dapat project, termasuk kalau menggunakan sistem under the table atau sogok menyogok misalnya. Nah, jadi tantangan terbesarnya adalah itu, bahwa budaya sangat penting. Itu bukan pertanyaan lagi, itu sudah pasti. Nanti di series-series berikutnya kita akan lihat beberapa contoh perusahaan-perusahaan, bahkan oknum-oknum, termasuk yang sekarang ramai di media itu Mas Daryl, apapun itulah. Kalau ternyata ada orang yang melanggar kode etik, ada yang pihak-pihak tertentu ya yang kemudian juga menyalahgunakan wewenang, ini berbicara semuanya mengenai apa? Bicara mengenai budaya. Dan judul buku yang sedang saya tulis ini adalah Leadership and Culture Transformation. Artinya apa? Sebenarnya budaya itu nggak muncul tiba-tiba. Budaya itu adalah produk dari kepemimpinan. Budaya yang berakhlak itu datangnya dari kepemimpinan yang berakhlak. Kepemimpinan yang berakhlak datangnya dari pribadi, individu yang berakhlak. 3 hal ini itu berurut tuh Mas Daryl. Jadi nggak mungkin ada budaya berakhlak tiba-tiba, itu nggak ada. Uang budaya itu kan datangnya dari pribadi manusia yang ada di dalam satu lembaga atau organisasi. Nah, yang menarik, katakan ada 100 karyawan. Masing-masing karyawan kan membawa kebiasaannya, Mas Daryl. Ada yang disiplin, ada yang tidak disiplin. Ada yang jujur, ada yang tidak jujur. Ada yang baik, ada yang jahat. Nah, kalau perusahaan yang punya 100 orang karyawan ini tidak sungguh-sungguh berkata, "Oi, 100 karyawan di perusahaan kita ini loh yang menjadi kebiasaan dan budaya kita 1, 2, 3." Maka masing-masing akan bekerja sesuai dengan kebiasaannya. Memang di awal tahun ngomong begini, kita punya strategi.
Kita punya target, ayo kerjakan ya. Tapi Ya, ya. cara kerjanya kebiasaan tadi. Yes. Itulah kenapa ini penting banget, Mas Daryl. Oke, Pak Eloy, mohon izin. Waktu kita sebenarnya mepet sekali nih, Pak Eloy. Tinggal 4 menit tersisa. Tetapi saya coba mengkerucutkan. Kalau dari apa yang terakhir disampaikan oleh Pak Eloy tadi, ini kan sepertinya budaya itu bagian dari sebuah prioritas bisnis ya. Oh ya. Oh, justru harus sekarang itu harus. Gimana ini penjabaran singkatnya, Pak Eloy? Jadi begini ya. Biasanya pemimpin ya, pemilik bisnis itu fokusnya pasti saya tahu karena saya juga setiap bulan harus membayar gaji teman-teman yang bergabung dengan kami. Jadi of course angka, bottom line, cash flow itu menjadi prioritas benar. Tapi seringkali akhirnya kita sibuk dengan cash flow, kita sibuk dengan operation sehari-hari, kita lupa untuk kemudian membangun culture ini. Jadi harusnya tidak lagi culture, it's strategy for breakfast. Saya justru setuju harusnya adalah strategi dan culture itu dua-duanya ditumbuhkan, dua-duanya dikembangkan. Dan enablernya namanya adalah leadership. So, minggu depan Mas Daryl, kita akan masuk lebih dalam karena saya di awal-awal series ini, saya ingin betul-betul seluruh pemilik bisnis, pemimpin bisnis, manajer-manajer, direktur semakin terconvince. That's what we do. Bukan hanya menyadarkan, tetapi mempengaruhi semua pengambil keputusan bahwa yes, 2022 dan seterusnya kita prioritaskan membangun budaya perusahaan kita, membangun budaya tim kita, termasuk misalnya service culture, sales culture. Ya toh? Jadi minggu depan kita akan mulai berbicara mengenai how culture determines the customer's experience. Bagaimana sih budaya itu mempengaruhi pengalaman customer kita dan kemudian membangun loyalitas customer. Apa hubungan loyalitas customer dengan budaya? Ya, karena kalau customernya loyal, kan dia datang lagi tuh. Dia akan belanja lagi di tempat kita. Kita juga akan melihat, oke, kalau Eloy dan para pembicara lain selama ini diundang untuk memberikan training motivasi, kenapa kok bertahan 1 minggu, 2 minggu ya? Karena apa, Ibu? Kalau budayanya tidak dibangun, ya memang begitu akhirnya. Bagaimana culture itu ternyata menjadi kunci membangun kinerja karyawan-karyawati yang sesungguhnya dan akhirnya bagaimana meretensi karyawan-karyawan terbaik. Minggu depan kita akan bahas dengan detail, Mas Daryl. Oke, boleh. Sesi pertama atau seri pertama ini kita ambil konklusi ya, Pak Eloy. Silakan. Siap. Jadi, smart listeners dan sahabat YML dimanapun berada. Sekali lagi, kita ini sedang di tengah-tengah perubahan yang semakin menggila, kompetisi yang semakin ketat. Dan saya tahu apa yang sekarang menjadi prioritas kita adalah bertahan dulu dah. Setuju saya. Apa yang sekarang menjadi prioritas kita adalah jaga cash flow. Setuju saya. Tapi kita juga harus dengan sadar bahwa pada akhirnya kalau kita melihat perusahaan-perusahaan yang bertahan di tengah-tengah krisis, itu adalah perusahaan-perusahaan yang ternyata culture-nya baik. Nah, what is culture? Tadi saya sudah sampaikan di awal, bahwa culture adalah cara atau gaya orang-orang melakukan berbagai pekerjaan, kegiatan di dalam sebuah tim atau perusahaan. Pola pikir atau sikap kolektif orang-orang, pegawai di sebuah institusi, lembaga, organisasi. Dan selalu tanya, apa sih yang kita lakukan ketika kita yakin tidak ada orang yang melihat, tidak ada CCTV, tidak ada atasan? Apakah kita kemudian malas-malasan atau tetap semangat dan jujur melakukan itu? That's culture. Dan series ini akan membahas seluruhnya dengan detail supaya pada akhirnya Indonesia semakin hebat dari sisi SDM, leadership, dan kemudian culture-nya. Demikian Mas Daryl. Ini belum buat kita kenyang, tapi kita harus berhenti sebelum kita kenyang. Pak Eloy, terima kasih banyak malam hari ini sudah memberikan satu edukasi penting tentang budaya.
Dan kita ketemu lagi di pekan depan dengan rangkaian budaya yang berikutnya. Saya Daryl Adam. Saya Eloy Zaluhu, inspire people, develop leaders, and build organizational culture. Sampai jumpa. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih. Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch kelima tahun 2022. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu, dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Rave Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training, bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara virtual online pada hari Jumat dan Sabtu 16-17 September dan 23-24 September 2022. Dapatkan penawaran khusus yang terbatas hanya untuk batch 5 tahun 2022. Potongan hingga 80% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda ke 0813 983 98127 atau 0818 0890 9199. Be the next certified Theocentric Motivator and Rave Sales Trainer.